إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، حاضرين جماعة صلاة عيد الأضحى رحمني ورحمكم الله. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Umat al-Islam, hari ini adalah hari Idul Adha. Ini merupakan syiar Islam yang sangat agung sebagai implementasi kita sebagai muslim dan muslimah, yaitu kita melaksanakan firman Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Rabbmu, kemudian setelah itu berkurbanlah juga karena Rabbmu. Umat al-Islam, maka berkumpulnya kita di sini sebagai bukti bahwa kita muslim dan muslimah, yaitu mensyiarkan syiar Islam, yaitu Idul Adha. Senantiasa kita bertakbir mengagungkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena segala sesuatu tentu dengan keagungan dan kehendak Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita langkahkan kaki dari rumah dan berkumpulnya kita di sini juga karena keagungan dan izin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita masih merasakan kesehatan, keafiatan, keamanan di negeri kita juga karena keagungan dan izin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan juga mampu meraih cita-cita yang kita inginkan juga karena keagungan dan juga izin kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terus agungkan Allah Subhanahu wa taala di hati kita, lisan kita, dan juga amal ibadah kita setiap harinya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ummat al-Islam, hadirin kaum muslimin dan muslimah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya ada beberapa tempat dan juga ada beberapa momentum yang kita diperintahkan untuk bertakbir. Kita dianjurkan untuk bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kita diperintahkan untuk bertakbir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian ketika hendak salat, ketika memulainya, kita juga diperintahkan untuk bertakbir, takbiratul ihram, seraya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika mengumandangkan azan, juga di dalamnya ada takbir mengagungkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
ketika kita berjalan di jalan yang nanjak, atau ketika pesawat mau take off, juga kita dianjurkan untuk bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika menyembelih kurban, kita juga diperintahkan bertakbir seraya mengatakan bismillahi Allahu akbar. Ummatal Islam, maka agungkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimah, salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Mungkin jamaah ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kalau memang Allah Maha Besar, kenapa saya bertahun-tahun untuk bekerja tapi belum juga kunjung menjadi orang kaya? Ustaz, kalaulah Allah Maha Besar, kenapa bertahun-tahun saya berobat ke sana kemari belum juga sembuh? Ustaz, kalau memang Allah Maha Besar, kenapa bertahun-tahun saya menikah belum punya anak? Ustaz, kalau memang Allah Maha Besar, kenapa anak-anak saya nakal-nakal semuanya beda dengan anak-anak orang yang hafiz 30 juz? Ustaz, kenapa dakwah salaf ini selalu dibenci, bahkan kita dikatakan Wahabi, sesat dan seterusnya? Bukankah Allah Maha Besar? Mana bukti Allah Maha Besar, Ustaz? Bukankah Allahu Akbar? Mana buktinya? Maka jawabannya adalah semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengetahui siapa yang paling the best amalannya, siapa yang paling berkualitas dan bermutu amal solehnya, dan juga supaya mengetahui mana hamba yang bersyukur dan mana hamba yang tidak pandai bersyukur. Ummatal Islam, hidup ini pasti ada ujian. Hidup ini pasti dan pasti ada ujian. Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan pasti, kata Allah, di dalamnya ada huruf lam, lamut taukid, "Wala nabluwannakum." Allah mengatakan dan pasti akan kami uji kalian sedikit dari rasa takut, kemudian juga walju dan juga rasa lapar, kemudian kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Kemudian Allah menutup ayat ini mengatakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi hamba-hambaku yang aku uji tapi dia tetap bersabar. Wabasyiris sabirin. Allah tidak mengatakan wa khabas sabirun, Allah tidak mengatakan wa khasiras sabirun, Allah tidak mengatakan wa hazinas sabirun, Allah tidak mengatakan wa halakas sabirun, Allah tidak mengatakan rugi orang yang sabar, Allah tidak mengatakan celaka orang yang sabar, Allah tidak mengatakan aduh sedih orang yang sabar, tidak. Tapi Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang Allah uji tapi dia tetap bersabar dengan ujian-ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ummatal Islam, ketahuilah bahwa ujian itu banyak dan beragam macamnya. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada juga yang diuji dengan harta benda yang melimpah, ada juga yang diuji dengan pangkat, jabatan dan kedudukan, ada juga yang diuji dengan paras, tampan dan kecantikan, ada juga yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji juga dengan anak-anaknya, tetangganya, masyarakatnya. Ujian itu beragam. Suatu hari ketika Nabi berkhutbah di atas mimbar, kemudian tiba-tiba datang Hasan dan Husain. Kemudian Nabi pun turun dari mimbar, mencium Hasan dan Husain, kemudian digendongnya keduanya, kemudian dibawanya ke atas mimbar. Nabi mengatakan, sadaqallah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh maha benar Allah, sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian ujian. Maka jamaah yang diberikan harta yang melimpah, hati-hati, itu ujian. Jamaah yang diberikan anak yang banyak, mungkin di sini ada anaknya yang 5, ada anaknya yang berapa, 8, 10, ujian. Maka sabar di dalam mengurus anak, sabar dan hati-hati syukuri harta jabatan yang diberikan agar mampu menjadi kemuliaan, menjadi kebaikan, menjadi diangkatnya derajat kita dan dihapuskannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ummatal Islam, jamaah sidang salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ujian itu pasti
pasti akan didapatkan. Siapapun hamba-hamba Allah yang hidup di atas muka bumi ini pasti ada ujiannya. Bahkan para nabi dan rasul juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ulul azmi dari para rasul. Lihat Nabi Nuh diuji dengan istrinya, diuji dengan sebagian anaknya, diuji dengan kaumnya. Setiap Nabi Nuh berdakwah, mereka masukkan kelingkingnya ke dalam kupingnya, mereka tutup mukanya pakai bajunya, dan sombongnya dia tidak mau mendengar dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Allah ceritakan dalam surah Nuh, Nuh mengadu kepada Rabbnya, qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghfaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh mengatakan, ya Rabb, aku sudah dakwah kaumku siang dan malam, tapi tidak ada yang bertambah dari mereka kecuali firara, kecuali mereka lari enggan tidak mau menerima dakwahku. Setiap kali aku dakwah, mereka masukkan anak jari jemarinya ke telinganya, kemudian bajunya ditutup wajahnya, kemudian wastakbaru istikbara, dia mengingkari dan sombongnya. Iya ya Rabb. Inilah Nabi Nuh, 950 tahun dia berdakwah sabar menghadapi istrinya, anaknya, dan juga kaum-kaumnya saat itu. Akan tapi tahukah kita, ternyata kesabarannya Nabi Nuh dengan ujian-ujian tersebut disematkan kepadanya abdan syakura. Dia masih dikatakan oleh Allah menjadi hamba yang sangat pandai bersyukur. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 3, Allah menyebutkan dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, yaitu Nabi Nuh, abdan syakura, termasuk hamba yang banyak bersyukur. Meskipun dakwahnya ditolak, ketika dapat nikmat, bisa makan, masih bisa minum, alhamdulillah, beliau terus bersyukur. Kita tidak seberapa, dakwahnya tidak sampai orang nutup kuping, ya. Maka alhamdulillah, terus bersyukur. Nabi Nuh bisa menjadi abdan syakura, terus kita masa tidak bisa terus bersyukur. Syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujian, sabar. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan ayahnya tukang bikin patung, dijual ke pasar, diajak orang nyembah patung. Juga bagaimana dia diuji dengan raja, itu Raja Namrud yang mengaku adanya rububiyah dan seterusnya. Diuji juga dengan dia diperintahkan meninggalkan istri dan anaknya. Diperintahkan juga Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Berbagai macam ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tapi beliau tetap konsisten, sabar, terus sami'na wa ata'na, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ayahnya marah kepada Nabi Ibrahim, ingin merajamnya, bahkan ingin mengusirnya. Allah ceritakan dalam surah Maryam ayat 40. Surah Maryam ayat 46, Allah mengatakan, qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim wa illa illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Apakah benci kamu kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, akan aku rajam kamu. Maka pergilah minggat dari rumahku dengan waktu yang lama. Diusir Nabi Ibrahim oleh ayahnya, tapi beliau tetap sabar, terus bakti kepada ayahnya. Dia tidak bilang ya abi, dia tidak bilang wahai ayah, tapi ya abati. Ini panggilan mesra, ya abati, wahai ayahandaku, tetap dihormati. Umat al-Islam, maka Nabi Ibrahim pun menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Karena ujian demi ujian mampu ia lalui dengan sabar, konsisten di dalam ketakwaan, ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Juga lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam diuji dengan Bani Israel. Mereka udah berilmu, udah tahu, tapi ngeyel, malas dia berbuat. Ya amal soleh, diperintahkan nyembelih sapi, masih nanya sapi yang kayak gimana, warna apa, yang dipakai bajak sawah atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Ini Bani Israel banyak nanya, padahal dia malas untuk beramal. Juga Nabi Musa diuji dengan seorang raja yang nama Fir'aun, orang
yang sombong di atas muka bumi, sampai-sampai ia berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Hampir bergetar langit gara-gara ucapannya itu, karena ucapan berbahaya. Jangan ucapkan itu, bahaya. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, gue adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kata para ulama, hampir bergetar langit tersebut karena kesombongannya. Berani-beraninya dia mengatakan seperti itu. Maka kalau kita baca Quran, disunnahkan mengecilkan suara ketika menyampai pada ayat tersebut, ya, ana rabbukumul a'la. Nah, baru yang lainnya kita angkat lagi suara supaya kita nggak mau seperti Fir'aun dengan lantangnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Wal'iyadu billah. Umat al-Islam, maka Nabi Musa pun dikatakan kalimullah, orang yang pernah langsung Allah berbicara dengannya di lembah yang namanya lembah Muqaddas Tua, lembah yang suci disebut lembah tua. Di situ Allah perintahkan Musa, idhab ila fir'auna innahu taghab faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayatal kubra. Tapi apa jawabannya? Fakadzdzaba wa 'asa. Nabi Musa sudah berdakwah sampai tongkat berubah menjadi ular, tetap ngeyel. Fakadzdzaba wa 'asa. Tetap dia mendustakan dan memaksiati, tidak taat kepada Nabi Musa. Lihat Nabi Isa alaihissalam diuji juga dengan Bani Israel. Ada Yahudi, ada Nasara, ada yang menolak dakwahnya, ada juga yang gulu terlalu berlebihan sampai-sampai mengkultuskan beliau menjadi ibnullah, menjadi anak Allah, sampai dikejar, mau disalib, tapi Allah serupakan seorang budak dengannya. Kemudian Nabi Isa diangkat ke atas langit oleh Allah. Maka yang disalib sekarang bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Inilah cobaan, ujian. Maka Nabi Isa dikenal dengan kalimatullah, yaitu kalimah Allah, yang mana Nabi Isa tidak diciptakan itu dari laki-laki dan istri, tidak, tapi cukup Allah mengatakan kun fayakun, tiba-tiba Maryam hamil. Maka Nabi Isa dikenal dengan kalimatullah. Kalau Nabi Musa kalimullah, kalau Nabi Isa kalimatullah, yang mana dia diciptakan cukup dengan perkataan Allah yang dilontarkan, kemudian Siti Maryam hamil. Dia mengatakan kun, tiba-tiba fayakun. Kemudian lihat bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ujian yang luar biasa dari pamannya, dari suku Quraisy, dari masyarakat, bahkan dikepung rumahnya ingin dibunuh. Akhirnya sahabat-sahabatnya juga dibantai. Hanya turun perintah untuk berhijrah. Beliau juga dikatakan sahir, beliau juga dikatakan majnun, dan seterusnya. Ujian yang datang silih berganti, tapi terus sabar dan terus taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad dikenal dengan qad ghafara minhu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa beliau diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Dengan maghfirah tersebut, maka beliau nanti akan memberikan syafaat kepada kita semua. Beliau mengatakan di akhirat, ana laha, mana itu syafaat itu untukku, mana umatku akan aku berikan syafaat. Karena beliau dikenal dengan orang yang maghfur, yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Umat al-Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka oleh karena itu masih banyak lagi ujian-ujian dari para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Bilal bin Rabah juga diuji, Aisyah juga pernah diuji, dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal Az-Zakwani, Ammar bin Yasir, dan banyak lagi ujian-ujian. Maka kalau kita sekarang mendapatkan ujian dari Allah, mungkin tidak seberapa dibandingkan ujian para nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'i, para ulama. Imam Ahmad juga dipenjara, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Banyak ujian yang luar biasa. Umat al-Islam, maka kuncinya supaya ujian-ujian tersebut mampu menjadi kemuliaan bagi kita, mampu menjadi kebaikan dan pahala dan penggugur dosa bagi kita, kuncinya adalah apabila Allah uji dengan kenikmatan, syukuri kenikmatan tersebut. Apabila Allah uji dengan sakit, dengan bala, dengan bencana, seluruh musibah, maka sabar, fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Apa itu sabar yang indah? Sabar yang tidak disertai dengan berkeluh kesah. Maka sabarlah, karena itu adalah ujian. Umat al-Islam, bagaimana caranya Ustaz supaya ujian demi ujian itu mampu menjadi kebaikan bagi kami dan keluarga? Maka kuncinya tadi, setiap pada ujian maka bersabarlah, akan mendapatkan beberapa kemuliaan, keutamaan.
bagi orang-orang yang diberikan musibah, diberikan ujian, lalu ia bersabar. Pertama adalah makin besar ujiannya, makin besar pula pahala yang akan ia dapatkan. Dan ingat, setiap antum